Selamat pagi para siswa sekalian. Pagi ini kita akan belajar tentang medan magnet. Lebih spesifiknya kita akan membahas tentang medan magnet yang ditimbulkan arus listrik. Di antaranya medan magnet yang ditimbulkan kawat lurus berarus. Yang kedua, medan magnet di pusat lingkaran kawat melingkar berarus. Yang ketiga, medan magnet pada solenoida. Yang berikutnya, medan magnet toroida. Dan juga kita menyinggung tentang gaya Lorentz yang dialami oleh kawat berarus yang berada dalam medan magnet. Baiklah, para siswa sekalian, kita akan segera memulai. Medan magnet adalah ruang atau tempat di mana magnet-magnet lainnya mengalami gaya magnet. Magnet ada dua jenis. Satu, magnet alam, ini bersifat permanen. Dua, magnet buatan, ini bersifat sementara. Pagi ini kita belajar tentang medan magnet di sekitar kawat listrik lurus. Kedua, di pusat kawat melingkar. Tiga, di pusat kumparan. Empat, pada toroida. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang gaya magnet pada kawat lurus berarus, antara kawat berarus listrik sejajar, pada muatan yang bergerak dalam medan magnet, dan penerapan gaya magnet. Medan magnet di sekitar arus listrik. Ini ditemukan oleh Hans Christian Oersted pada tahun 1819 dengan melakukan percobaan. Yang pertama kita lihat medan magnet di sekitar kawat lurus berarus. Kalau ada kawat lurus dialiri arus, maka di sekitar kawat itu akan timbul medan magnet atau induksi magnet. Arah induksi magnet ini mengikuti kaidah tangan kanan. Jadi kalau kawatnya kita genggam, maka arah jempol itu akan menunjukkan arah arus, sedangkan arah putaran keempat jari-jari menyatakan arah lingkaran garis medan magnet. Nah, besar induksi magnetnya sendiri itu merupakan garis singgung pada lingkaran induksi magnet. Arah induksi magnet atau medan magnet dilambangkan dengan X kalau dia arahnya masuk. O atau 0 kalau arahnya keluar. Misalnya dia menembus kertas, masuk, berarti dia X. Kalau menembus keluar, berarti O. Nah, besarnya medan magnet atau induksi magnet di sekitar kawat lurus dirumuskan dengan B sama dengan mu 0I per 2 pi A.
B sama dengan induksi magnet, satuannya Tesla. Mu0 sama dengan permeabilitas hampa, besarnya 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. A adalah jarak titik dari kawat, satuannya meter. I adalah kuat arus, satuannya ampere. Kita lihat contoh soal. Tentukan induksi magnet pada jarak 20 cm dari suatu penghantar lurus panjang yang berarus listrik 10 ampere. Diketahui A 20 cm atau 0,2 meter. I sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Ditanyakan B. Jawab, B sama dengan mu0I per 2pi-A. Jadi kita masukkan 4pi kali 10 pangkat min 7 dikali 10 per 2pi kali 0,2. 0,2 dengan 2 itu 0,4. 4pi dengan 0,4 bisa dicoret. Jadi di atas dapat 10. 10 kali 10, 100. 10 pangkat 2 dengan pangkat min 7 jadi pangkat min 5. Jadi B sama dengan 1 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Berikutnya, kita lihat medan magnet di sekitar kawat melingkar. Ini sebuah kawat melingkar. Kita lihat pertama di pusatnya. Di pusat lingkaran dirumuskan B sama dengan mu0I per 2A. A adalah jari-jari lingkaran. N adalah, kalau mau pakai N juga boleh dikalikan N. N itu banyaknya lilitan. Nah, kalau ditanyakan di luar lingkaran, maka dirumuskan seperti ini. B sama dengan mu0I sin pangkat 3 kali alfa per 2A. Kita lihat contoh. Tentukan induksi magnet di pusat penghantar berbentuk lingkaran dengan jari-jari 20 cm dan berarus listrik 5 ampere. A-nya 20 cm atau 0,2 meter. I-nya 5 ampere. Ditanyakan B. B sama dengan mu0I per 2A. 4 kali 10 pangkat min 7 dikali 1 kali 5 per 2 kali 0,2. 0,2 kali 2, 0,4. Dengan 4 jadi 10. 10. Jadi 5 kali pi dikali 10 pangkat min 6 Tesla. Itu kuat medan di pusat lingkarannya. Berikutnya kita lihat medan magnet pada solenoida. Solenoida adalah kumparan atau lilitan kabel ya. Di tengah solenoida atau di pusat solenoida, B sama dengan mu N kali I. N adalah jumlah lilitan dibagi panjang solenoida. Jadi bisa dirumuskan kembali menjadi B sama dengan mu0 kali N kali I per L. N sama dengan jumlah lilitan. I kuat arus. L adalah
panjang kumparan atau solenoida. Kuat medan di salah satu ujungnya adalah bisa di P misalkan, itu besarnya adalah B sama dengan setengah mu 0 kali N kali I per L. Kita lihat contoh. Suatu kumparan panjangnya 10 cm memiliki 100 lilitan dan dialiri arus 5 ampere. Tentukan induksi magnet di pusat kumparan. L sama dengan 10 cm atau 0,1 meter. I-nya 5 ampere, N-nya 100. Ditanyakan B. B sama dengan, jawab, B sama dengan mu 0 I kali N per L. 4pi kali 10 pangkat min 7 dikali 100 N-nya dikali 5 kuat arusnya dibagi 0,1. Dan kita peroleh 5 kali 4, 20. Dikali 100, 2.000. Dibagi 0,1, 20.000. Atau 2 kali 10 pangkat 4. Dengan 10 pangkat min 7 jadi 10 pangkat min 3. Jadi 2pi kali 10 pangkat min 3 Tesla. Berikutnya kita lihat medan magnet dalam toroida. Toroida adalah kumparan yang dilengkungkan menjadi berbentuk lingkaran. Kuat medan pada toroida adalah B sama dengan mu 0 kali N kali I per 2pi A. A adalah jari-jari efektif toroida. Kita lihat soal. Suatu toroida panjangnya 40 cm. Memiliki 200 lilitan. Dan dialiri arus 5 ampere. Dengan jari-jari toroida 10 cm. Tentukan induksi magnet di pusat toroida. Diketahui L sama dengan 40 cm atau 0,4 meter. I 5 ampere. N 200. A sama dengan 10 cm atau 0,1 meter. Ditanyakan B. B sama dengan mu 0 kali N kali I per 2pi A. Jadi 4pi kali 10 pangkat min 7 dikali 200 dikali 5 dibagi 2pi dikali 0,1. Kita peroleh sebesar 2 kali 10 pangkat min 3 Tesla. Nah, itu dia mengenai besarnya medan magnet pada toroida. Berikutnya kita lihat tentang flux. Flux adalah hasil kali antara medan magnet dengan luas. Dirumuskan flux sama dengan B kali A kali cos theta. Berikutnya tentang gaya Lorentz. Penghantar berarus yang diletakkan dalam medan magnet akan mengalami gaya.
namanya gaya Lorentz. Besar gaya ini dirumuskan F sama dengan B kali I kali L sin theta. B adalah medan magnet, I adalah kuat arus, L panjang penghantar, theta adalah sudut antara B dengan kawat penghantar. Nah, kalau sudutnya 90, kita masukkan sin 90 adalah 1, maka persamaan ini berubah menjadi F sama dengan B kali I kali L. Kita lihat berikutnya. Nah, arah gaya Lorentz mengikuti kaidah tangan kanan. Arah ibu jari menyatakan arah arus, arah jari-jari sama dengan arah medan, dan arah telapak tangan adalah sama dengan arah gaya. Kita lihat berikutnya, contoh. Suatu penghantar panjangnya 20 cm, berarus listrik 10 ampere, berada dalam medan magnet 2 kali 10 pangkat min 4 Weber per meter kuadrat dengan arah tegak lurus. Hitung gaya Lorentz yang terjadi pada penghantar. Diketahui L atau panjang kawat 20 cm sama dengan 0,2 meter. I sama dengan 10 ampere. B sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4 Weber per meter. Tegak lurus berarti theta sama dengan 90. Mu 0 sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Ditanyakan F. Jawab F sama dengan BIL sin theta. Sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4 kali 10 dikali 0,2 kali sin 90. Sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4. 2 kali 0,2 kali 10 sama dengan 2 sin 91. Akhirnya kita peroleh sama dengan 4 kali 10 pangkat min 4 Newton. Setelah kalian menonton video pembelajaran tentang medan magnet, kalian diberi tugas. Silakan buka di kolom tugas, dikerjakan, kemudian difoto, lalu diupload. Saya kira hari ini pelajaran fisika cukup sekian. Sampai jumpa minggu depan.